Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Kami dari kelas A2 DLC, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tugu Bangka Semarang. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang klasifikasi data Kaggle time series dan clustering dari data lama menginap tamu hotel non berbintang dan akomodasi lainnya di seluruh provinsi di Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah data analitik Corbusinus dengan dosen pengampu Bapak Eri Sundiarso. Selanjutnya kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Cikal Pangestu dengan NIM 2005523004. Yang kedua ada Widya Sari Koirunisa dengan NIM 2005523014. Yang ketiga ada Rahati Devi dengan NIM 2005523015. Dan saya Anandia Alvina dengan NIM 2005523022. Selanjutnya adalah time series. Time series adalah serangkaian data yang diurutkan dalam urutan waktu yang teratur. Data ini dikumpulkan dari interval waktu yang tetap atau acak dan mengandung informasi tentang perubahan variabel seiring dengan waktu. Contoh dari time series adalah data keuangan, misalnya adalah harga saham, data cuaca, misalnya suhu harian, atau data penjualan, misalnya jumlah produk yang terjual per bulan. Clustering dalam time series adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan serangkaian time series berdasarkan kesamaan data. Tujuan clustering dalam analisis time series adalah untuk mengidentifikasikan pola dan perilaku yang mirip antara serangkaian data. Dengan mengelompokkan time series yang serupa ke dalam cluster yang sama, kita dapat mengidentifikasi tren, pola, atau anomali yang mungkin tidak terlihat secara kasar ketika menganalisis setiap seri waktu secara terpisah. Pendekatan umum untuk clustering time series di Kaggle adalah dengan menggunakan metode seperti K-means, hierarkis, atau clustering berbasis kepadatan seperti DBSCAN. Pendekatan ini melibatkan pengukuran jarak atau kesamaan antara serangkaian time series dan kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan kesamaan tersebut. Setelah clustering selesai, analisis lebih lanjut dapat dilakukan pada setiap cluster untuk mengeksplorasi tren atau pola yang ada. Dalam kelompok kami, metode yang digunakan adalah K-means. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam cluster yang memiliki kesamaan berdasarkan jarak Euklidean antara data. Algoritma K-means. K-means adalah metode clustering yang sederhana, efisien, dan mudah diimplementasikan. Namun, algoritma ini memiliki beberapa asumsi seperti data yang memiliki bentuk cluster yang berbentuk bulat dan ukuran cluster yang sama. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, hasil K-means mungkin tidak optimal. Algoritma K-means berusaha untuk mengoptimalkan penempatan pusat cluster sedemikian rupa sehingga persis total diperkecil. Dalam praktiknya, hasil K-means sangat dipengaruhi oleh inisialisasi awal. Oleh karena itu, beberapa inisialisasi acak dilakukan untuk mengurangi risiko terjebak dalam hasil lokal yang suboptimal. Selanjutnya,
kita akan melihat hasil dari diskusi Kaggle kami. Langkah yang pertama yaitu mengimpor berbagai data untuk visualisasi data dan analisis clustering. Berikut ini adalah rincian impor dan tujuan dari data tersebut. Yang pertama yaitu NumPy as NP atau disebut sebagai NP, perpustaka data untuk komputasi numerik dalam Python. Dan yang kedua adalah matplotlib.pyplot disebut sebagai PLT, yaitu pustaka perencanaan untuk membuat visualisasi data Python. Selanjutnya ada Seedborn disebut sebagai SNS, yaitu untuk perpustakaan visualisasi data Python berbasis pada matplotlib, yaitu menyediakan fungsionalitas tambahan dan peningkatan estetika. Selanjutnya Plotly atau disebut sebagai PY, perpustakaan visualisasi data berbasis web interaktif. Selanjutnya ada Plotly.grep_objs atau disebut sebagai Go, modul yang menyediakan antarmuka tingkat tinggi ke perpustakaan Plotly, memungkinkan pembuatan berbagai jenis plot. Selanjutnya ada Scikit-cluster.kmeans, yaitu kelas dari data scikit-learn untuk melakukan clustering k-means. Selanjutnya yaitu ada warning, modul untuk mengendalikan peringkatan dalam Python. Dan OS, yaitu modul untuk menyediakan cara portable untuk menggunakan fungsionalitas bergantung pada sistem operasi. Dan ada warning.filterWarning buka kurung iGround tutup kurung, digunakan untuk menekan pesan peringatan yang mungkin dihasilkan selama eksekusi kode. Selanjutnya ada py.offline.init_notebook_mode, yaitu buka kurung connected sama dengan true tutup kurung, yaitu menganalisasi data Plotly untuk bekerja di lingkungan Jupyter Notebook. Jadi secara keseluruhan seperti kode ini sedang menyiapkan perpustakaan dan konfigurasi yang diperlukan untuk visualisasi data dan analisis clustering menggunakan clustering k-mean. Selanjutnya ada data df sama dengan pd.read_csv buka kurung /Kaggle /input/data strip tamu hotel strip Indonesia. Dengan kode tersebut dapat membaca file CSV menggunakan Panda dan menampilkan beberapa baris pertama dari data frame menggunakan fungsi hit kurung buka kurung tutup. Yang pertama yaitu kode mengimpor pustaka dengan Panda atau PD ini. Yang kedua fungsi pd_read CSV. pd_read CSV ini pd_read CSV digunakan untuk membaca file CSV yang terletak di jalur yang ditentukan. Data yang dihasilkan disimpan dalam data frame df. Yang terakhir yaitu fungsi df.head ini untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame df. Dengan kode ini
menjelaskan dapat dilihat beberapa baris pertama dari data frame yang memberikan sekilas data yang terkandung dalam file CSV. Kode selanjutnya yaitu df_describe yaitu menyediakan statistik deskriptif untuk setiap kolom numerik dalam data frame atau df. Ini menguntungkan berbagai ukuran statistik seperti hitungan, rata-rata, defisiasi, standar, nilai minimum, persenti ke 25, median, persenti ke 50, persenti ke 75, dan nilai maksimum. Statistik ini memberi gambaran tentang distribusi dan kecenderungan pusat data numerik dalam rangka data. Untuk menggunakan fungsi df.describe dipastikan untuk mengimpor data Panda, yaitu import Panda sebagai PD dan membaca file CSV ke dalam data frame df. Kode ini menampilkan statistik deskriptif untuk setiap kolom numerik dalam data df. Selanjutnya yaitu df.dtype, yaitu pada Panda digunakan untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom dalam data frame df. Ini mengembalikan objek seri yang berisi nama kolom sebagai indeks dan tipe data yang sesuai sebagai nilai. Untuk menggunakan df.dtype, pastikan telah mengimpor pustaka Panda, import Panda sebagai PD, dan membaca file CSV ke dalam data frame df. Menjalankan kode ini menampilkan tipe data dari setiap kolom di data frame df. Keluaran akan menampilkan nama kolom dan tipe datanya sesuai dengan seperti in64 untuk kolom integer, float 64 untuk kolom float, objek untuk kolom string, dan seterusnya. Kode selanjutnya yaitu df.isNull .sum digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang di setiap kolom data frame df. Ini menerapkan metode isNull ke data frame yang mengembalikan data frame dengan bentuk yang sama seperti df tetapi dengan nilai boolean true di mana nilai hilang dan false sebaliknya. Kemudian fungsi sum digunakan pada data frame yang dihasilkan untuk menghitung jumlah nilai true, yaitu jumlah nilai yang hilang di setiap kolom. Untuk menggunakan df isNull, pastikan telah mengimpor pustaka Panda dan membaca file CSV ke dalam data frame df. Untuk kode ini akan menampilkan jumlah nilai yang hilang di setiap kolom data frame df, keluaran, dan menampilkan data kolom sebagai indeks dan jumlah yang sesuai dari nilai yang hilang sebagai nilai. Jika sebuah kolom tidak memiliki nilai yang hilang, jumlah akan menjadi 0. Jika tidak, nilainya akan lebih besar dari 0, menunjukkan jumlah nilai yang hilang di kolom tersebut. Selanjutnya yaitu ada kode df sama dengan df.dropna yaitu digunakan untuk menghapus baris dari frame data df yang berisi nilai yang hilang. Fungsi dropna adalah metode Panda yang menghapus baris atau kolom dengan nilai yang hilang dari data frame. Setelah mengeksekusi df sama dengan df_dropna, data frame df akan diperbarui untuk mengecualikan baris yang
setidaknya satu nilai hilang. Data frame yang dihasilkan akan memiliki jumlah baris yang lebih kecil dibanding dengan data frame asli. Kode ini memodifikasi data frame di tempat. Jika ingin membuat data frame baru tanpa mengubah yang asli, dapat menetapkan hasil dari dropnat tutup kurung ke variabel baru. Dalam ini, data frame df asli dibaca dari file cfc. Kemudian, fungsi dropnat tutup kurung digunakan untuk membuat data frame df_clean baru yang mengecualikan baris dengan nilai yang hilang. Data frame df asli tetap tidak berubah. Selanjutnya ada kode plt.style.use buka kurung apostrof 538 tutup kurung, yaitu mengatur gaya plot matplotlib ke gaya 538. Matplotlib menyediakan berbagai gaya yang telah ditentukan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penampilan plot. Gaya 538 dirancang untuk meniru gaya visual plot yang ditemukan di situs web 538. Dengan mengatur gaya plot menjadi 538, matplotlib selanjutnya akan mengadopsi karakteristik visual dari gaya. Misalnya warna, gaya garis, ukuran huruf, dan elemen lain dari plot yang akan menyerupai gaya yang umum terlihat pada 538. Perlu dicatat bahwa gaya spesifik 538 hanya salah satu gaya dari yang tersedia di matplotlib. Dapat mengeksplorasi dan memilih dari berbagai gaya berdasarkan pilihan Anda dan estetiknya, yaitu kode plt.figure buka kurung 1, fixed size sama dengan buka kurung 40,6 buka kurung tutup kurung, yaitu membuat gambar dengan nomor 1 dan ukuran gambar panjang lebar sebesar 40 sebagai panjang dan 6-nya sebagai lebar. Parameter fixed size menentukan ukuran gambar dalam inci. Dan n sama dengan 0, yaitu menginisialisasi variabel n dengan nilai 0. Selanjutnya ini ada kode for_x in tamu asing 2020, tamu asing 2021, tamu asing 2022, tamu Indonesia 2020, tamu asing 2021, tamu asing 2022, total 2020, total 2021, dan total 2022 untuk melakukan iterasi pada setiap elemen dalam list yang diberikan. Selanjutnya ada n plus sama dengan 1, yaitu untuk meningkatkan nilai variabel n sebesar 1 setiap kali iterasi dilakukan. Ini digunakan untuk mengatur nomor subplot. Selanjutnya ada plt.subplot buka kurung 1,9, n tutup kurung, yaitu untuk membuat subplot dengan satu baris, 9 kolom, dan nomor subplot saat ini. Selanjutnya ada plt.subplot_adjust buka kurung hs space sama dengan 0,5, vs sama dengan 0,5 tutup kurung untuk mengatur jarak antar subplot di sepanjang sumbu X. Sumbu X sebagai v-space dan sumbu Y sebagai h-space dengan nilai 0,5. Selanjutnya ada cns.displot buka kurung gf x, bin sama dengan 20 tutup kurung untuk menggambar distribusi plot dari kolom X dalam data frame df
bin sama dengan 20 menentukan jumlah bin yang digunakan dalam histogram. Selanjutnya ada plt.title buka kurung displot of format X tutup kurung untuk memberikan judul pada subplot yang menggambarkan nama kolom X. Selanjutnya ada plt show buka kurung tutup kurung untuk menampilkan gambar dengan semua subplot yang telah dibuat. Dengan demikian, baris kode tersebut akan menghasilkan satu gambar dengan 9 subplot yang menunjukkan distribusi plot untuk setiap kolom dalam data frame DF yang terdaftar dalam list tersebut. Setiap subplot akan memiliki judul yang sesuai dengan nama kolom yang digambarkan. Selanjutnya, kode yang diberikan menggunakan modul matplotlib.pilot dan Seaborn untuk membuat plot berdasarkan data yang ada dalam kolom provinsi dan data frame atau DF. Berikut adalah penjelasan garis kolom tersebut. pt.figure kurung tutup 1 size sama dengan kurung buka 15,15 kurung tutup, yaitu membuat gambar dengan nomor 1 dengan ukuran gambar panjang lebar sebesar 15,15. Parameter fixed size menentukan ukuran gambar dalam inci. Selanjutnya ada sns.conplot kurung buka Y sama dengan provinsi, data sama dengan DF, yaitu menggunakan Seaborn untuk membuat plot jenis conplot. Dalam plot ini sumbu Y akan mewakili data provinsi dari data frame DF, sedangkan sumbu X akan mewakili jumlah pengamatan untuk setiap nilai dalam kolom provinsi. Ini akan menunjukkan frekuensi kemunculan setiap provinsi dalam data frame. Yang ketiga yaitu plot.show kurung buka kurung tutup untuk menampilkan gambar dengan plot yang telah dibuat. Dengan demikian, garis kode tersebut akan menghasilkan plot yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap provinsi dalam data frame. Ukuran plot sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dalam fixed size tadi. Garis kode yang diberikan akan menghasilkan 81 subplot dalam satu gambar dengan ukuran 30,30. Setiap subplot menunjukkan hubungan antara dua variabel dalam data frame atau DF menggunakan regresi plot. Berikut ini akan menjelaskan tentang kodenya. Yang pertama ada pt.figure kurung buka 1, fixed size sama dengan kurung buka 30,30, yang artinya membuat gambar dengan nomor 1 dan ukuran gambar panjang lebar sebesar 30,30. Parameter fixed size menentukan ukuran gambar dalam inci. Yang kedua ada n sama dengan 0, yaitu menginisialisasi variabel n dengan nilai 0. Selanjutnya ada for x in kurung buka tamu asing 2020 kurung buka tamu asing 2021 tamu asing 2022 tamu Indonesia 2020 tamu Indonesia 2021 tamu Indonesia 2022 total 2020 total 2021 dan total 2022 kurung tutup. Melakukan iterasi pada setiap elemen dalam list yang diberikan sebagai variabel X. Yang terakhir, selanjutnya ada for y in kurung buka tamu asing 2020
tamu asing 2021, tamu asing 2022, tamu Indonesia 2020, tamu Indonesia 2021, tamu Indonesia 2022, total 2020, total 2021, total 2022. Melakukan interaksi pada setiap elemen dalam list yang diberikan sebagai variabel Y. Yang selanjutnya ada N plus sama dengan 1, yaitu meningkatkan variabel N sebesar 1 setiap kali interaksi dilakukan. Ini digunakan untuk mengatur nomor subplot. Selanjutnya plt dot subplot kurung buka 9,9, n kurung tutup, yaitu membuat subplot dengan baris 9 baris, 9 kolom, dan nomor subplot saat ini yang akan digunakan. Selanjutnya sns dot recplot kurung buka x sama dengan x, y sama dengan y, data sama dengan df kurung tutup, yaitu menggambarkan plot regresi antara variabel x dan y dari data frame. Plot ini akan digunakan menunjukkan hubungan linear antara kedua variabel tersebut menggunakan garis regresi. Selanjutnya ada plt dot subplot underscore adjust kurung buka h-space sama dengan 0,5 dan w-space sama dengan 0,5, yaitu mengatur jarak antar subplot di sepanjang sumbu x atau x-space dan sumbu y atau h-space dengan nilai 0,5. Selanjutnya ada sns recplot kurung buka y sama dengan x, y sama dengan y, data sama dengan df, yang menggambarkan plot regresi antara variabel x dan y dari data frame. Plot ini akan menunjukkan hubungan linear antara kedua variabel tersebut menggunakan garis regresi. Selanjutnya ada plt dot y label kurung buka y dot split kurung buka kurung tutup kosong kurung tutup y split kurung buka 1 kurung tutup if len kurung buka y dot split kurung buka kurung tutup lebih dari 1 else y kurung tutup. Memberikan label pada sumbu y pada subplot, yaitu nama variabel y terdiri dari 2 kata, maka label sumbu y akan terdiri dari kedua kata tersebut dipisahkan oleh spasi. Jika hanya terdiri dari 1 kata, maka label sub y akan sama dengan nama label variabel y. Yang terakhir plt dot show kurung buka kurung tutup, yaitu untuk menampilkan gambar dengan membuat subplot yang telah dibuat. Contoh gambarnya seperti ini. Dengan demikian, baris kode akan menghasilkan gambar dengan 81 subplot yang menunjukkan hubungan linear antara setiap pasangan variabel dalam data frame menggunakan plot regresi. Selanjutnya, kode yang diberikan berhubungan dengan penggunaan algoritma K-means untuk menentukan jumlah optimal dari klaster dalam data tersebut. Yang pertama ada x1 sama dengan df kurung buka tamu asing 2022, tamu Indonesia 2022 kurung tutup dot ilog kurung buka
buka titik 2, koma titik 2, kurung tutup titik dot value yang artinya akan digunakan data input sebagai untuk algoritma Siemens. Yang selanjutnya ada inertia sama dengan kurung buka kurung tutup untuk menganalisis list kosong inertia yang akan digunakan untuk menyimpan nilai inertia dari setiap pengelompokannya. Yang ketiga ada for in for range kurung buka 1,11 kurung tutup titik 2, yaitu melakukan iterasi dari 1 hingga 10 inklusif untuk mencoba jumlah klaster yang berbeda. Untuk selanjutnya ada algorit, kurung buka Siemens, kurung buka and underscore cultures, sama dengan n, init, Siemens double plus, n underscore init sama dengan 10, max underscore inter sama dengan 300, tol sama dengan 0,0001, random underscore state sama dengan 111, algorit sama dengan elkan kurung tutup. Membuat objek logaritma dari kelas Siemens dengan parameter sebagai berikut. Dari yang tadi rumusnya itu, untuk yang ini yaitu menentukan jumlah klaster yang akan digunakan. Untuk yang ini itu menentukan metode inisialisasi klaster menggunakan algoritma Siemens double plus. Selanjutnya untuk yang ini jumlah kali pemilihan pusat klaster yang berbeda dilakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya adalah jumlah iterasi maksimum yang dilakukan dalam satu pemilihan pusat klaster sejumlah 300 kali. Lalu untuk yang ini toleransi perubahan kriteria yang menunjukkan kriteria konvergensi algoritma. Selanjutnya adalah menentukan nilai seed untuk menghasilkan hasil yang dapat direproduksi. Yang selanjutnya algoritma yang digunakan untuk menghitung jarak dalam algoritma Siemens. Untuk selanjutnya yaitu algoritma .fit kurung buka x1 kurung tutup melakukan proses pengelompokan menggunakan algoritma Siemens pada data x1. Yang selanjutnya inertia .append kurung buka inertia underscore kurung tutup menambahkan nilai inertia dari pengelompokan saat ini ke list inertia. Inertia adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana titik data dalam sebuah klaster terdispersi. Semakin kecil nilai inertia, maka semakin baik pengelompokannya tersebut. Dalam literasi yang dilakukan, nilai inertia untuk setiap pengelompokan ditambahkan ke dalam list inertia. Hal ini berguna untuk mengamati bagaimana perubahan jumlah klaster mempengaruhi nilai inertia. Pada akhirnya, kita dapat menggunakan grafik ini sebagai nilai inertia untuk menentukan jumlah klaster yang optimal pada data ini.
Yang selanjutnya adalah plt.figure kurung buka 1, fixed size sama dengan 15,6 kurung tutup, yaitu untuk membuat sebuah gambar dengan nomor 1, ukuran gambar 15,6, parameter fixed size menentukan ukuran gambar dalam inci. Selanjutnya plt.plot kurung buka np dot arrange kurung buka 1,11 kurung tutup, intertia, o kurung tutup untuk membuat plot menggunakan sumbu X berupa array yang berisi angka dari 1 sampai dengan 10, sumbu Y berupa nilai interia yang telah dihitung sebelumnya. Pada plot ini, titik data ditandai dengan simbol O. Untuk selanjutnya yaitu plt.plot kurung buka np dot arrange kurung buka 1,11 kurung tutup, intertia, min, alpha sama dengan 0,5 kurung tutup, membuat plot garis yang menghubungkan titik data pada plot sebelumnya. Garis ini menggambarkan plot perubahan nilai intertia yang jumlah klasternya berbeda. Parameter alpha digunakan untuk mengatur transparansi garisnya. Selanjutnya plt.xlabel kurung buka number of culture kurung tutup, plt.ylabel kurung buka intertia kurung tutup, yaitu memberikan label pada sumbu X dan sumbu Y pada grafik. Label sumbu X adalah number of culture dan label sumbu Y adalah interianya. Selanjutnya yaitu plt.show kurung buka kurung tutup untuk menampilkan grafik semua elemen yang ditambahkan. Dengan demikian, baris kode tersebut akan menghasilkan sebuah grafik yang menunjukkan bagaimana nilai intertianya berubah dari klaster yang berbeda. Grafik ini membantu kita dalam menentukan jumlah klaster yang optimal pada data kita berdasarkan perubahan interia yang diamati. Selanjutnya yaitu algorit sama dengan Siemens kurung buka n underscore kultur sama dengan 4, init sama dengan Siemens plus plus, n init sama dengan 10, max underscore inter sama dengan 300, tol sama dengan 0,0001, random underscore state sama dengan 111, algorit sama dengan elkan kurung tutup, yaitu membuat objek algorit dari kelas Siemens dengan partner sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah klaster yang akan digunakan. Kedua, metode inisialisasi klaster menggunakan algoritma Siemens plus double plus. Selanjutnya yaitu jumlah kali pemilihan pusat klaster yang berbeda dilakukan, dan jumlah iterasi maksimum yang akan dilakukan dalam membuat pemilihan pusat klaster. Yang terakhir dan selanjutnya toleransi perubahan interia yang menunjukkan kriteria konvergensi algoritma. Kemudian ada random state, yaitu untuk menentukan nilai seed untuk menghasilkan hasil yang dapat direproduksi. Yang terakhir, algoritma yang digunakan untuk menghitung jarak
dalam algoritma K-means. Yang selanjutnya, algoritma .fit X1 melakukan proses pengelompokan menggunakan algoritma K-means pada data X1. Yang selanjutnya ada label 1 sama dengan algoritma .label underscore, yaitu untuk mendapatkan label cluster untuk setiap titik dalam X1. Setiap titik data akan diberikan label yang menunjukkan cluster mana tepatnya berada. Yang selanjutnya ada centroid 1 sama dengan algoritma.cluster centers, yaitu mendapatkan pusat cluster atau center dari setiap cluster yang terbentuk. Pusat cluster adalah titik yang mewakili cluster tersebut dan dapat dihitung berdasarkan rata-rata posisi semua titik dari data cluster tersebut. Dengan demikian, menunjukkan label baris kode tersebut akan memiliki label cluster atau label 1 untuk setiap titik X dan pusat cluster dari cluster yang terbentuk menggunakan algoritma K-means. Selanjutnya H sama dengan 0.02, yaitu menganalisis nilai H sebagai 0,02. Nilai ini digunakan untuk menentukan jarak antara titik pada grid. Yang selanjutnya ada X-min X-max sama dengan X1 kurung buka titik 2, 0 kurung tutup min kurung buka kurung tutup min 1, X1 kurung buka titik 2, 0 max kurung buka kurung tutup plus 1, yaitu menghitung nilai X-min dan X-max sebagai batas minimum dan batas maksimum dari kolom pertama data X1. Selanjutnya ada XX, YY sama dengan np.mascript kurung buka np.range kurung buka X underscore min, X max, H kurung tutup, np dot range kurung buka y underscore min, y underscore max, H kurung tutup, yaitu untuk membentuk grid dengan menggunakan fungsi np masgrid. Grid ini akan digunakan untuk memprediksi cluster pada titik grid. Fungsi np range digunakan untuk menghasilkan array nilai X-min dan X-max dengan jarak H serta Y-min dan Y-max dengan jarak H. Selanjutnya Z sama dengan algoritma.predict kurung buka np.c underscore kurung buka xx .ravel kurung buka kurung tutup, yy .ravel kurung buka kurung tutup, yaitu melakukan prediksi cluster pada setiap titik dalam grid. Fungsi predik digunakan untuk memprediksi cluster berdasarkan model K-means. Input prediksi adalah gabungan antara dari koordinat XX dan YY yang telah diratakan. Dengan demikian, setelah menjalankan baris kode tersebut, akan mendapatkan prediksi cluster untuk setiap titik grid yang bentuk menggunakan data X1 dan nilai H. Prediksi ini digunakan untuk memvisualisasikan batas-batas cluster pada plot yang akan datang.
Selanjutnya ada plt.figure kurung buka 1, fixed size sama dengan kurung buka 15,7 kurung tutup untuk membuat sebuah gambar dengan panjang 15 dan lebar 7 setiap inci 7 inci. Untuk selanjutnya ada plt.clv kurung buka kurung tutup, yaitu membersihkan gambar sebelumnya untuk memastikan plot yang baru dapat ditampilkan dengan benar. Yang selanjutnya Z sama dengan Z dot reshape kurung buka xx dot shape kurung tutup, yaitu untuk mengubah bentuk prediksi klaster Z menjadi bentuk yang sesuai dengan grid XX. Untuk selanjutnya yaitu plt.imshow kurung buka Z, interpolation sama dengan next, extend sama dengan kurung buka xx dot min kurung buka kurung tutup, xx dot max kurung buka kurung tutup, yy min kurung buka kurung tutup, yy max kurung buka kurung tutup, cmap sama dengan plt cm paste 12, accept sama dengan auto, origin sama dengan lower kurung tutup, yaitu menampilkan citra dari prediksi klaster Z pada grid parameter seperti interpolation, extend, cmap, fspat, dan origin digunakan untuk mengatur tampilan citra. Yang selanjutnya plt scatter x tamu asing 2022 y tamu Indonesia 2022 menampilkan plot dari data asli dengan sumbu X sebagai tamu asing dan sumbu Y sebagai tamu Indonesia 2022. Menggambarkan warna script plot berdasarkan label cluster. Mengatur maker pada script plot. Selanjutnya yaitu plt scatter kurung buka X sama dengan centroid 1 kurung buka titik 2, 0, kurung tutup, Y sama dengan centroid 1 kurung buka titik 2, 1 kurung tutup, S, E sama dengan 300, C sama dengan red, alpha sama dengan 0,5 kurung tutup, yaitu menampilkan script plot dari pusat klaster dengan sumbu pada kolom pertama dan sumbu Y pada kolom kedua. Scarlet plot ini ditandai dengan menggunakan berwarna merah. Mengukur ukuran marker pada scarlet plot alpha, mengatur transpirasi marker. Yang selanjutnya yaitu plt Y label kurung buka tamu Indonesia 2022, plt X label tamu asing 2022, yaitu memberikan label pada sumbu X dan Y pada plot dengan label sumbu Y adalah tamu Indonesia 2022 dan sumbu label X adalah tamu asing 2022. Selanjutnya plt.show kurung buka kurung tutup untuk menampilkan semua grafik elemen yang telah ditambahkan. Dengan demikian, menjalankan baris kode tersebut dapat memvisualisasikan hasil klasterisasi menggunakan model K-means, scatterplot,
akan menunjukkan titik data asli dengan warna yang berbeda sesuai dengan klaster yang diberikan oleh model, dan pusat klaster ditandai dengan marker berwarna yang merah. Yang selanjutnya, kode terkait dengan algoritma Siemens pada X2 dengan kolom tamu asing 2022 dan tamu Indonesia 2022 berikut adalah sebagai berikut. X2 sama dengan df kurung buka tamu asing 2022, tamu asing tamu Indonesia 2022 kurung tutup dot ilog kurung buka titik 2, titik 2 kurung tutup dot value, yaitu mengambil kolom tamu asing 2022 dan tamu Indonesia 2022 dari data frame dan mengkonversinya dengan array numpy. Variabel X2 berisi nilai kolom dari kolom-kolom tersebut. Yang selanjutnya adalah intertia sama dengan kurung buka kurung tutup, yaitu membuat sebuah list kosong intertia untuk menyimpan nilai intertia dari setiap intertia klasterisasi. Yang ketiga yaitu for in range 1 kurung buka 1,1 kurung tutup, yaitu melakukan loop dari 1 sampai dengan 10 untuk mencoba berbagai jumlah klaster. Selanjutnya algoritma sama dengan Siemens kurung buka and cluster, yaitu menentukan nilai jumlah klaster yang akan digunakan, init sama dengan double plus, yaitu metode inisiasi klaster menggunakan algoritma Siemens plus double plus. Yang kemudian n_init sama dengan 10, yaitu jumlah kali permintaan pusat klaster yang berbeda dilakukan minimal 10 kali. Selanjutnya max_inter sama dengan 300, yaitu jumlah interaksi maksimum dapat dilakukan dalam satu pemilihan pusat klaster minimal 300. Selanjutnya yaitu tol sama dengan 0,001, yaitu toleransi perubahan intertia yang menunjukkan kriteria konvergasi algoritma. Yang selanjutnya random state sama dengan 111, yaitu menentukan nilai seed untuk menghasilkan hasil yang dapat direproduksi. Selanjutnya algoritma sama dengan elkan, yaitu algoritma yang digunakan untuk menghitung jarak dalam algoritma Siemens. Selanjutnya algoritma .fit kurung buka X2 kurung tutup, yaitu melakukan proses pengelompokan menggunakan algoritma Siemens pada data X2. Selanjutnya intertia.append kurung buka algoritma intertia underscore kurung tutup menambahkan nilai intertia dari pengelompokan saat ini ke dalam list intertia. Dengan demikian, setelah menjalankan baris proses tersebut, akan memiliki set list intertia yang berisi nilai intertia dari setiap interaksi klasterisasi menggunakan model Siemens dengan berbagai jumlah klaster pada data X2. Nilai intertia digunakan untuk mengevaluasi kualitas klasterifikasi, di mana nilai intertia yang lebih rendah menunjukkan klasterifikasi yang lebih baik.
Selanjutnya yaitu membuat kode yang digunakan untuk membuat plot inertia berdasarkan jumlah klaster yang berbeda. Berikut adalah penjelasan dari kode-kode tersebut. Yang pertama, plt.figure kurung buka 1, fixed size sama dengan kurung buka 15,6 kurung tutup, yaitu membuat sebuah gambar dengan nomor 1 dan ukuran gambar panjang, lebar sebesar 15,6 dengan panjang 15 dan lebar 6. Parameter fixed size menentukan ukuran gambar dalam inci. Yang kedua, kode plt.plot kurung buka np.arrange kurung buka 1, 11 kurung tutup, inertia, dalam apostrop o kurung tutup, yaitu membuat scatter plot dengan sumbu X adalah bilangan bulat dari 1 hingga 10, representasi jumlah klaster, dan sumbu Y adalah nilai inertia yang telah dihitung sebelumnya. Scatter plot ini menggunakan marker berbentuk bulat yang di sini tertulis apostrop O. Kode yang ketiga yaitu plt.plot dalam kurung np.arrange kurung buka 1, 11 kurung tutup, inertia, dalam apostrop strip, alpha sama dengan 0,5 kurung tutup, yaitu membuat garis plot dengan sumbu X dan sumbu Y yang sama seperti pada scatter plot sebelumnya. Garis plot ini menggunakan garis lurus yang digambarkan dengan dalam apostrop strip. Kode yang keempat yaitu plt.xlabel kurung buka dalam apostrop number of clusters kurung tutup, plt.ylabel kurung buka dalam apostrop inertia kurung tutup, yaitu memberikan label pada sumbu X dan sumbu Y pada plot. Label sumbu X adalah number of clusters, yaitu jumlah klasternya, dan label sumbu Y adalah inertianya. Dan yang terakhir kode plt.show kurung buka dan kurung tutup, yaitu menampilkan grafik dengan semua elemen yang telah ditambahkan. Dengan demikian, setelah menjalankan garis kode tersebut, Anda akan mendapatkan plot inertia yang menunjukkan bagaimana nilai inertia berubah dengan jumlah klaster yang berbeda. Scatter plot menunjukkan titik-titik inertia, sedangkan garis plot menghubungkan titik-titik tersebut untuk memvisualisasikan pola perubahan inertia. Selanjutnya, yaitu kode untuk penggunaan algoritma K-means pada data X2 dengan kolom tamu asing 2022 dan tamu Indonesia 2022, serta pengelompokan ke dalam 5 klaster. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, algoritma sama dengan kurung buka K-means kurung buka n_clusters sama dengan 5, init sama dengan dalam apostrop k strap means double plus, n_init sama dengan 10, max _ iter sama dengan 300, tol sama dengan 0.0001, random_state sama dengan 111, algoritma sama dengan dalam apostrop L kan kurung tutup, yaitu membuat objek algoritma dari kelas K-means dengan parameter n_cluster sama dengan 5, yaitu jumlah klaster yang akan digunakan, yaitu 5. Init sama dengan underscore k strap means double plus, yaitu metode inisialisasi klaster menggunakan algoritma K-means double plus. n_init sama dengan 10, yaitu jumlah kali pemilihan pusat klaster yang berbeda dilakukan, ada 10 pusat klaster yang berbeda. Max _ iter sama dengan 300,
yaitu jumlah iterasi maksimum yang akan dilakukan dalam satu pemilihan pusat klaster. Selanjutnya, tol sama dengan 0.0001, yaitu jumlah toleransi perubahan inertia yang menunjukkan kriteria konvergensi algoritmanya. Lalu random underscore state sama dengan 111, yaitu menentukan nilai seed untuk menghasilkan hasil yang dapat direproduksi. Lalu untuk yang terakhir ada algoritma sama dengan dalam apostrof Elkan, yaitu algoritma yang digunakan untuk menghitung jarak dalam algoritma Cummins. Lalu untuk kode algoritma .fit dalam kurung x2, yaitu melakukan proses pengelompokan menggunakan algoritma Cummins pada data x2. Lalu kode labels 2 sama dengan algoritma .labels underscore, yaitu menyimpan label cluster untuk setiap sampel dalam variabel labels 2, yang setiap sampel akan diberikan label cluster yang sesuai dengan kelompoknya. Untuk kode yang terakhir yaitu centroids 2 sama dengan algoritma .cluster underscore centers underscore, yaitu menyimpan pusat cluster dalam variabel centroids 2. Pusat cluster ini merupakan representasi rata-rata dari setiap cluster. Dengan demikian, setelah menjalankan baris kode tersebut, Anda akan memiliki label cluster yang diberikan oleh algoritma Cummins untuk setiap sampel dalam data X2, serta pusat cluster yang dihasilkan oleh algoritma tersebut. Selanjutnya, kode untuk mempersiapkan data dan menghasilkan prediksi klaster pada area yang lebih luas. Yang pertama, kode H sama dengan 0.02, yaitu mengatur nilai step size yang digunakan untuk membangun grid pada area yang lebih luas. Nilai ini akan mempengaruhi kepadatan titik-titik prediksi pada plot selanjutnya. Yang kedua, x underscore min, x underscore max sama dengan x2 dalam kurung titik 2,0 kurung tutup dot min kurung buka kurung tutup minus 1, x2 kurung buka sama dengan titik 2,0 kurung tutup dot max kurung buka kurung tutup plus 1, yaitu menentukan nilai minimum dan maksimum untuk sumbu X pada data X2, di mana nilai ini digunakan untuk menentukan batas horizontal area yang akan diprediksi. Kode yang ketiga yaitu Y underscore min, Y underscore max sama dengan X2 kurung buka titik 2,1 kurung tutup dot min kurung buka kurung tutup minus 1, x2 kurung buka titik 2,1 kurung tutup dot max kurung buka kurung tutup plus 1, dimana itu menentukan nilai minimum dan maksimum untuk sumbu Y pada data X2. Nilai ini digunakan untuk menentukan batas vertikal area yang akan diprediksi. Untuk kode yang keempat yaitu xx, YY sama dengan NP dot mesh grid kurung buka NP dot arrange kurung buka x underscore min, x underscore max, H kurung tutup, NP arrange kurung buka Y underscore min, Y underscore max, H kurung tutup, yaitu membangun grid dengan menggunakan nilai-nilai minimum dan maksimum pada sumbu X dan sumbu Y, serta menggunakan H sebagai step size-nya. Grid ini akan digunakan untuk menghasilkan titik-titik prediksi pada area yang lebih luas. Dan selanjutnya ada kode Z2 sama dengan algorithm.predict kurung buka np.c underscore kurung buka xx.ravel kurung buka kurung tutup, yy.ravel kurung buka kurung tutup dan kurung tutup 2 kali, yaitu menghasilkan prediksi klaster menggunakan model Cummins atau algoritma pada titik-titik yang dibentuk oleh grid XX dan YY, serta Ravel digunakan untuk meratakan grid antara menjadi array 1 dimensi dan
np.c digunakan untuk menggabungkan array X dan array Y ke dalam bentuk koordinat yang sesuai. Dengan demikian, setelah menjalankan baris kode di atas, kita dapat memprediksi klaster Z2 pada area yang lebih luas dengan menggunakan model K-means yang telah digunakan sebelumnya. Kode selanjutnya yaitu bertujuan untuk membuat visualisasi dari prediksi klaster yang dihasilkan oleh algoritma K-means pada data X2. Yang pertama, kode plt.figure kurung buka 1, fixed size sama dengan kurung buka 15,7 kurung tutup, yaitu membuat objek gambar dengan nomor 1 dan ukuran 15,7 untuk menampilkan plotnya. Yang kedua, kode plt.clf kurung buka kurung tutup, yaitu membersihkan gambar sebelumnya jika ada sehingga dapat digunakan untuk plot yang baru. Kode yang ketiga, z2 sama dengan z2.reshape kurung buka xx.shape, yaitu mengubah bentuk array z2 ke bentuk yang sesuai dengan xx atau double x sehingga dapat ditampilkan dengan benar dalam plot. Selanjutnya yang keempat yaitu plt.imshow kurung buka z2, interpolation sama dengan dalam apostrof nearest, extend sama dengan kurung buka double x.min kurung buka kurung tutup, double x.max kurung buka kurung tutup, double y min kurung buka kurung tutup, double y.max kurung buka kurung tutup. CMAP sama dengan plt.cm.pastel2, aspect sama dengan dalam apostrof auto, origin sama dengan dalam apostrof lower kurung tutup, yaitu mengatur titik asal pada sudut kiri bagian bawah. Kode selanjutnya yaitu plt.scatter kurung buka x sama dengan tamu asing 2022 dalam tanda petik, y sama dengan tamu Indonesia 2022 dalam tanda petik, data sama dengan df, c sama dengan labels 2, s sama dengan 200 kurung tutup, yaitu menampilkan titik-titik data pada plot dengan menggunakan fungsi scatter. Posisi sumbu x dan sumbu y diambil dari kolom tamu asing 2022 dan tamu Indonesia 2022 dalam data frame DF. Warna titik-titik ditentukan berdasarkan label klaster yang diberikan oleh K-means atau labels 2 dan ukuran titik ditentukan oleh S sama dengan 200. Yang keenam, plt.scatter sama dengan kurung buka x sama dengan centroids 2 kurung buka titik 2, 0, y sama dengan centroids 2 kurung buka titik 2, 1 kurung tutup, s sama dengan 300, c sama dengan dalam apostrof red, alpha sama dengan 0,5 kurung tutup. Yang ketujuh yaitu plt.ylabel kurung buka spending score kurung buka 1 min 100 kurung tutup, plt.xlabel kurung buka dalam apostrof annual income kurung buka k dolar kurung tutup dalam apostrof kurung tutup, yaitu memberikan label pada sumbu y dan sumbu x dalam plot. Dan yang terakhir, kode plt.show kurung buka kurung tutup, yaitu menampilkan plot yang telah dibuat. Dengan demikian, setelah menjalankan baris kode tersebut, didapati visualisasi dari prediksi klaster pada data X2 dengan titik-titik data yang diberi warna berdasarkan label klaster dan pusat-pusat klaster ditandai dengan titik-titik merah. Untuk selanjutnya, rumus X3 ini, maksud dari kode ini adalah
memilih kolom-kolom dari tamu asing tahun 2022 dan tamu Indonesia 2022 serta total 2022 dari data frame DF dan mengambil nilai-nilai dari kolom tersebut sebagai input untuk pemodelannya. Lalu membuat sebuah list kosong bernama inertia untuk menyimpan nilai inertia dari setiap model Cummins dengan berbagai jumlah klaster. Lalu melakukan iterasi untuk setiap n klaster dari 1 hingga 10. Membuat objek model Cummins dengan n clusters, inisialisasi metode Cummins double plus, jumlah inisialisasi, maksimum, iterasi, toleransi, seed, dan algoritma Elkan yang telah ditentukan. Lalu melakukan fitting model menggunakan data X3 serta menyimpan nilai inertia dari model ke dalam list inertia. Pada akhirnya list inertia akan berisi nilai-nilai inertia dari model Cummins dengan jumlah klaster mulai dari 1 hingga 10 yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal untuk data tersebut. Selanjutnya kode tersebut menjelaskan tentang sebuah figur dengan ukuran 15 x 6 menggunakan plt.figur kurung buka kurung tutup. Lalu menggambar scatter plot dengan titik-titik data yang direpresentasikan oleh nilai inertia pada sumbu Y dan jumlah klaster pada sumbu X. Lalu scatter plot menggunakan simbol O untuk menunjukkan titik-titik data inertia. Untuk menggambar garis lurus yang menghubungkan titik-titik data inertia menggunakan plt.plot kurung buka kurung tutup. Garis tersebut memiliki simbol strip dan transparansi alfa sebesar 0,5. Lalu memberikan label number of cluster pada sumbu X dan inertia pada sumbu Y menggunakan plt.xlabel kurung buka kurung tutup dan plt.ylabel kurung buka kurung tutup. Lalu kode yang terakhir plt.show kurung buka kurung tutup. Plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah klaster yang digunakan dalam model Cummins dengan nilai inertia yang dihasilkan. Nilai inertia dapat memberikan informasi tentang seberapa baik klaster tersebut mengelompokkan data. Dengan melihat grafik ini, kita dapat mencari jumlah klaster yang optimal dengan memperhatikan trade-off antara kompleksitas model dan kualitas clustering yang dihasilkan. Untuk kode yang selanjutnya yaitu algoritma sama dengan Cummins ini membuat objek model Cummins dengan jumlah klaster 6 menggunakan Cummins. Yang kedua, parameter init sama dengan Cummins double plus menunjukkan bahwa inisialisasi klaster dilakukan dengan metode Cummins double plus. Yang ketiga, parameter n_init sama dengan 10 menunjukkan jumlah inisialisasi berbeda yang dilakukan untuk mencari hasil yang lebih baik. Yang keempat, parameter max_iter sama dengan 300 menunjukkan jumlah maksimum literasi yang akan dilakukan oleh algoritma Cummins. Lalu parameter tol sama dengan 0.0001 menunjukkan toleransi untuk kriteria konvergensi algoritmanya. Lalu untuk parameter random_state sama dengan 11 digunakan untuk menentukan seed dalam inisialisasi pusat cluster. Dan parameter algoritma sama dengan Elkan menunjukkan bahwa algoritma yang digunakan adalah algoritma Elkan yang merupakan variasi yang lebih efisien dari algoritma Cummins. Algorithm.fit kurung buka X3 kurung tutup yaitu melakukan fitting model Cummins menggunakan data X3. Labels 3 sama dengan algorithm.labels underscore yaitu menyimpan label-label hasil clustering pada variabel labels 3 serta menyimpan koordinat pusat cluster pada variabel centroid 3.
label 3 ke dalam data frame DF yang berisi nilai dari variabel label 3 yang merupakan hasil dari clustering. Lalu, membuat scatter plot 3D menggunakan library Plotly dengan menggunakan data pada kolom tamu asing 2022, tamu Indonesia 2022, dan total 2022 dari data frame DF. Mode sama dengan markers menunjukkan bahwa data akan dipresentasikan sebagai titik-titik. Marker color diatur berdasarkan nilai kolom label 3 sehingga setiap titik akan memiliki warna yang sesuai dengan label clusternya. Marker size diatur sebesar 20. Marker line color diatur berdasarkan nilai kolom label 3 sehingga garis pada marker akan memiliki warna yang sesuai dengan label clusternya. Marker line width diatur sebesar 12. Marker opacity diatur sebesar 0,8. Data scatter plot disimpan dalam variabel data. Layout plot disesuaikan dengan mengatur judul plot dan label sumbu X, Y, dan Z pada tampilan 3D-nya. Objek figur dibuat menggunakan data dan layout yang telah ditentukan. Plot 3D ditampilkan menggunakan p.offline.iplot_fig yang akan menampilkan plot secara interaktif dalam notebook. Plot ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil cluster dalam bentuk ruang 3 dimensi. Setiap titik mempresentasikan data pada sumbu tamu asing 2022, tamu Indonesia 2022, dan total 2022. Warna dan ukuran titik-titik menunjukkan label cluster yang diberikan oleh algoritma K-means. Demikian presentasi mengenai hasil analisis data Kaggle, time series, dan clustering. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.